mengatur volume. Saya pikir ini kalau sekelas Menteri Agama terlalu recehan, yang kayak gini diatur. Tapi orang kan menganggap, ini kok lama-lama pemerintahan anti banget ya sama Islam, betul. Gitu kan? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa berjumpa di salah satu tempat yang insya Allah ridho ini, tempat yang indah, begitu syahdu ya, udara di sini juga segar, alhamdulillah. Kembali lagi bersama Ustadz Haris Amir Fala. Kali ini kita akan bahas apa nih Ustadz? Tentunya hal yang menarik ya, Ustadz, lagi update sekarang. Yang lagi in lah. Lagi update nih, lagi in sekarang ya, insya Allah. Ini Ustadz, menanggapi fenomena berita yang lagi viral nih Ustadz, masalah surat edaran Kemenak. Itu menuai banyak kontroversi tentunya Ustaz. Terutama tentang volume azan ya Ustaz. Sebenarnya ada dua surat edaran Ustaz. Yang pertama pembatasan jumlah masjid ya terkait Covid yang meningkat. Tapi yang lagi heboh ini tuh masalah pengaturan mik masjid ya Ustaz. Iya. Kira-kira tanggapan antum gimana Ustaz? Apakah setuju ada aturan tersebut atau gimana Ustaz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita bukan bicara soal setuju nggak setuju ya, tapi kita lihat dulu secara utuh aja dulu ya. Tahun 2022 ini kan Kementerian Agama itu mencanangkan menjadi tahun toleransi ya, tahun toleransi, dan toleransi ini sebetulnya salah satu ciri daripada Islam yang wasatiyah ya. Bolehlah orang mau sebut Islam moderat gitu ya, Islam yang wasatiyah, di mana salah satu cirinya Islam yang wasatiyah itu adalah Islam yang tasammuh, yang penuh dengan toleransi. Nah, bagaimana kita mensukseskan itu? Tentunya kalau saya mengutip pendapatnya Profesor Nur Syam ya, seorang dosen dari UIN Sunan Ampel ya, itu dalam konsep tentang bagaimana menyongsong ya Indonesia Emas 2045 itu kan mengembangkan dakwah yang bersifat wasatiyah itu. Nah, dakwah yang wasatiyah itu kan di mana agama ditempatkan pada ruang apa yang disebut dengan contradiction in agreement. Jadi satu kesepakatan yang penuh dengan kontradiksi. Jadi kita sepakat nih dengan berbagai perbedaan. Nah, artinya hal-hal yang memang sudah berbeda di masyarakat ya, tapi kemudian sudah muncul dari kalangan umat beragama, muncul toleransi, itu harus dijaga. Nah, bagaimana kita cara menjaganya? Menjaganya itu dari mulai pihak yang pemerintah sampai pada rakyat paling bawah. Kalau kita mau mencapai Indonesia yang damai ya, yang sejahtera, yang tidak lagi ada kegaduhan, salah satunya adalah hal-hal yang tidak menjadi persoalan jangan diutak-atik. Gitu ya. Saya tadi soal edaran mengatur volume. Saya pikir ini kalau sekelas Menteri Agama terlalu recehan, yang kayak gini diatur, gitu kan? Karena udah nggak jadi persoalan. Kalau misalnya katakanlah kita nggak enak dengar suara musola atau masjid yang toanya kurang bagus, itu mah cukup DKM aja, ya kan? Di Indonesia itu kan ada yang namanya Dewan Masjid Indonesia. Itu aja disuruh nanganin, ya kan, gimana supaya bagus. Jadi nggak akhirnya menjadi satu pendapat yang multitafsir dan akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Seperti itu. Ya. Ini terjadi masalah sebenarnya dari awal sebelum ada edaran ini pun udah banyak terjadi gesekan Ustaz. Contoh di salah satu masjid ada karena masjid itu mengeluarkan volume suara
pengajian atau azan, ada pihak tertentu yang karena nggak senang melaporkan hal tersebut, Ustaz. Iya. Dan timbullah polemik di masyarakat, gitu, Ustaz. Pihak tertentunya di luar Islam. Di luar Islam, Iya. betul sekali. Ini mungkin karena adanya SI ini mungkin jadi landasan hukum atau gimana, Ustaz? Kalau iya, harusnya kasus seperti itu kemudian tidak boleh kita membuat satu kebijakan yang sampai pada tingkat seperti itu, ya kan? Kan kalau mau dibikin presentasi dari orang yang menolak itu kan kecil sekali, gitu kan? Artinya itu bisa diselesaikan tanpa harus sampai campur tangan yang seperti sekarang ini, ya. Bagaimana sebetulnya bukan bagaimana kita membatasi, tapi bagaimana kemudian kita memberikan edukasi sebetulnya. Nah ini kalau kita ingin membangun sebuah toleran, kita mengedukasi umat ini. Bukan hanya sekedar menekan umat Islam yang mayoritas, tapi juga mengedukasi yang minoritas, gitu loh. Ya, mayoritas diedukasi, yang mayoritas juga diedukasi, sehingga mereka tadi kalau saya bilang itu bagaimana menempatkan agama pada kesepakatan yang tapi penuh dengan kontradiksi, gitu kan? Ya kita udah itu nggak perlu kita masalahkan gitu. Jadi, nah kalau ada orang yang bereaksi misalnya dengan satu hal, misalnya tentang toa dan sebagainya, ya nggak perlu harus ditangani seperti ini. Ini kan akhirnya kan jadi begini loh. Saya rasa nggak sejauh itu, gitu. Tapi orang kan menganggap ini kok lama-lama pemerintahan anti banget ya sama Islam, itu kan? Itu kan efeknya kan di situ, ya kan? Walaupun juga belum tentu Menteri Agama maksudnya itu, tapi kan akhirnya menjadi tafsiran-tafsiran yang liar gitu. Saya kurang setuju dengan edaran itu, tapi saya juga nggak setuju dengan orang yang menanggapi dengan cara emosi, gitu. Ya kan? Jadi kesimpulannya gimana, Ustaz? Biar suasana ini kembali damai lah, adem, ya tidak kontroversi seperti ini. Yeah. Antum hal-hal apa yang harus dilakukan, Ustaz? Ya, hal-hal yang dilakukan tadi persoalan-persoalan yang satu, dua atau sekian orang yang kadang memberikan reaksi terhadap perbedaan itu, jangan kemudian disikapi secara besar-besaran, gitu kan? Jadi tadi saya dikatakan bagaimana caranya sekarang kita mengedukasi, kita memberikan pendidikan yang baik. Kalau misalnya di kalangan umat Islam ingin mengembangkan dakwah wasatiyah yang menjadi ciri dari Islam keindonesiaan, gitu ya, itu ditunjukkan betul gitu. Bagaimana kita bersifat adil, ya, kita bersifat toleran, baik khususnya terhadap sesama kita kaum muslimin atau di luar daripada orang-orang Islam. Ya itu harus dikembangkan. Jadi bukan dibatas-batasi, bukan jangan sampai misalnya begini, kalau diakumulasi kok kesannya selalu otak-atik soal siar-siar dan simbol-simbol Islam. Ya dulu dijelek-jelekan soal jenggot misalnya, terus soal cadar, sekarang meningkat pada soal yang remeh-temeh kayak begini. Nah ini bukan memberikan pendidikan. Jadi bagaimana ke depannya kita memberikan pendidikan, kemudian kita betul-betul menerapkan rasa tasamuh itu, rasa toleran. Kalaulah misalnya ada yang merasa terganggu, itu tidak membuat aturan-aturan yang sepertinya menjadi sesuatu yang sangat penting gitu. Ya. Soal difasilitasi. Iya, gitu. iya, jangan sampai seperti itu. Nanti terkesan kok selalu karena kita di Indonesia ini mayoritasnya Muslim, kok jadi yang mayoritas terus ditekan, gitu kan? Ya kita nggak perlu ada ditekan, yang mayoritas jangan ditekan, minoritas jangan ditekan. Jadi ya kedepannya begitu tadi saya rasa kita memberikan edukasi, pendidikan, kemudian kita harus bersifat adil kepada siapapun, ya. Kita tidak pernah, umat Islam tidak pernah merasa terganggu misalnya dengan adanya nyepi misalnya kayak gitu. Udah dengan Natalan, dengan semua nanti juga hal-hal yang berasal dari Islam itu siar-siarnya juga jangan, kalau ada orang yang terganggu kemudian bukan ini yang dibatasi tapi diberikan pengertian kepada orang yang terganggu itu. Karena juga apapun ceritanya, ya kan, kalau kita baca tentang testimoni para mu'allaf itu, banyak yang masuk Islam gara-gara mendengar suara azan.
atau suara bacaan Al-Quran dari satu masjid yang disiarkan secara suara yang keluar dengan apa gitu kan. Itu saya rasa itu juga harus kita lihat dari sisi positifnya. Walaupun memang ya kita juga menghimbau lah ya kepada para pengurus masjid semuanya, dengan dana yang ada diperbaikilah sound systemnya gitu kan, ya kualitasnya. Jadi suaranya kayak seperti konser lah gitu ya, jadi enak didengar kayak gitu. Jernih ya jernih. Karena dakwah harus juga memperhatikan keindahan. Betul ya. Allah itu kan indah dan sangat mencintai sesuatu yang bersifat keindahan. Itu barangkali. Cukup Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah, ikhwan, itulah pendapat dari pembina LPP terkenal Ustaz Haris Amir Fala. Semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.